Swastiastu. Uh, Perkenalkan, nama saya Ikade Narayana Jisaka dengan NIM 19130111021 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Ya, di sini saya akan membawakan suatu materi dari matematika keuangan, yaitu pertama analisis investasi, dan yang kedua adalah pembayaran parsial atau angsuran gitu istilahnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah analisis investasi. Ya, analisis investasi itu di dalamnya terdiri dari yang namanya analisis arus kas gitu ya. Nah, analisis arus kas itu merupakan teknik umum dan akurat untuk menganalisis masalah investasi. Nah, ada dua cara dalam menggunakan teknik arus kas untuk menganalisis investasi. Salah satunya adalah untuk mendiskonkan semua arus kas pada suku tertentu. Nah, terlepas dari adanya beberapa atau banyaknya arus, adapun langkah-langkah solusi yang tepat untuk digunakan dalam metode ini. Ya, yang pertama itu tentukan arus masuk dan arus keluar pada titik-titik yang tepat pada setiap waktunya. Lalu, jika ada lebih dari beberapa arus, maka gambarlah diagram waktu, gitu ya. Nah, kemudian pilih sebuah vokal atau fokus, gitu ya, tanggal fokusnya atau perbandingan tanggalnya. Kemudian tuliskan persamaan nilainya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, misalnya kita ada contoh soal, gitu ya. Sebuah proyek itu membutuhkan investasi sebesar 2.300 US dollar ya. Dari investasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan laba sebesar 3.000 US dollar gitu ya, dalam waktu 6 bulan. Itu kira-kira. Nah, apakah investasi itu menguntungkan jika bunganya sebesar 77%? 7% ya maksudnya. Oke, kita akan bahas. Ya, jawabannya adalah kita pertama harus membandingkan arus keluar, yaitu sebesar 2.300 US dollar sekarang dengan masuknya 3.000 US dollar dalam 6 bulan gitu ya. 6 bulan. Catatannya bahwa arus keluar itu bernilai negatif. Kalau tempatkan tanggal vokal sekarang dan cari nilai pokok dan jumlah nilai sekarang sebesar 3.000 US dollar, maka kita memiliki yang sebesar 7% itu investasinya ya, yang kita sebutlah nilai tunai bersihnya itu sama dengan minus dari atau negatif dari 2.300 US dollar ditambah dengan 3.000 US dollar dibagi dengan 1 tambah 0,1 kalikan dengan setengah gitu ya, sama dengan negatif 2.300 US dollar ditambah dengan 2.898,55 US dollar itu sama dengan 598,55 US dollar. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, nah ternyata ini menghasilkan investasi yang positif. Nah, jika investor menggunakan tingkat suku bunga sebesar 7%, maka tentunya investasi ini menguntungkan investor. Kenapa? Karena nilai dari investasi yang dicanangkan itu adalah bernilai positif, gitu ya. Ya, kita lanjut ya sekarang. Oke, kita akan menjelaskan sebab selanjutnya yang namanya pembayaran parsial. Di dalam pembayaran parsial itu ada dua aturan yang digunakan untuk melakukan pembayaran parsial gitu ya.
atau pembayar angsuran gitu kita katakan. Yang pertama itu adalah aturan Merchant gitu ya. Nah, aturan Merchant ini syaratnya adalah semua hutang memperoleh bunga sampai tanggal jatuhnya tempo. Kemudian saldo yang dibayarkan pada tanggal jatuh tempo hanyalah merupakan selisih antara jumlah hutang dengan jumlah pembayaran angsuran ya. Nah, kemudian pada aturan Amerika Serikat itu bunga atas saldo pokok itu dihitung dari setiap kali pembayaran sebagian ya. Nah, untuk penyelesaian akhir adalah saldo pokok terakhir yang dilakukan pada tanggal jatuhnya tempo seperti itu. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya ya, kita pakai nama yang terkenal saja ya. Soal yang kedua untuk kali ini adalah si Iren berhutang sebesar 2000 US dollar lunas dalam 1 tahun gitu ya. Dengan bunga pinjaman sebesar 12%, orang tersebut membayar 500 dolar pada bulan keempat dan 300 dolar pada bulan ke-10 gitu ya. Nah, tentukan sisa yang harus dibayar dalam 1 tahun dengan menggunakan aturan Keynes dan aturan Amerika Serikat gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan aturan Merchant itu sebenarnya kita buat diagram dari dari pembayarannya. Misalnya diagramnya itu adalah pembayarannya dari yang bulan keempat itu kan kita canangkan itu 500 gitu ya. Dari bulan keempat sampai ke bulan ke-12 itu kan selisihnya 8 bulan gitu ya. Nah, habis itu ketika kita bulan ke-10 itu ke bulan 12 itu kan 2 bulan, ada 2 bulan ya. Artinya kalau kita gambarkan di diagram selisih bulan ke-10 ke 12 itu adalah 2 bulan. Nah, dari bulan ke-10 sampai bulan ke-12 itu kan pembayaran keduanya dilakukan bulan 10, jadinya sebesar 300 US dollar ya. Nah, maka kita punya hutang awalnya adalah 2000 US dollar. Nah, kemudian bunga dari yang 2000 US dollar untuk 1 tahun itu kan 12%. Nah, berarti kalau untuk 1 bulan maka 1% karena 12% dibagi 12 ya 1% itu per bulannya gitu ya. Nah, kemudian pembayaran pertama itu kan kita lakukan 500 US dollar gitu ya. Nah, bunga dari 500 US dollar untuk 8 bulan itu adalah 40 US dollar karena kita hitung 8 dikali dengan 1% dikali dengan 500 US dollar gitu. Jadinya kan 40 US dollar gitu ya. Nah, kalau itu ditotalkan itu kan 540 US dollar ya, 500 dan 40 gitu ya. Jadi kan 540. Kemudian pembayaran kedua itu sebesar 300 US dollar gitu ya. Nah, kemudian dari ini kita adapun bunga yang dari 300 US dollar dalam 2 bulan itu adalah 6 US dollar gitu, karena kita tahu bahwa tadi 1% dikalikan dengan 2 bulan dikalikan dengan 300 US dollar. Nah, lalu kita jumlahkan 300 dengan 6 jadi 306. Nah, total pembayarannya itu sebenarnya adalah jumlah pembayaran angsurannya kan itu 846 US dollar kan, karena 540 tambah 306 gitu ya, itu kan 846 gitu jadinya. Nah, sekarang pada tanggal akhirnya berarti si Iren ini membayar sisanya hanya 1394
US dollar berdasarkan aturan Merchant ya. Nah, kemudian untuk aturan Amerika Serikat kita sebenarnya hampir sama, cuman ini kita mendiagramkannya dari bulan keempat lalu bulan keempat ke bulan 10 itu kan dalam 6 bulannya. Nah, habis itu bulan ke-10 ke 12 itu ada 2 bulan itu. Jadi diagramnya dari bulan keempat itu kan bayarnya besarnya 300. Lalu bulan yang ke-10 besarnya 300 gitu ya. Maaf maksudnya bulan ke-4 itu 500, bulan ke-10 itu 300 gitu ya. Nah, konsep hitungannya juga beda. Nah, kita punya awal itu 2000 US dollar gitu ya. Nah, bunga yang 2000 itu untuk 4 bulan itu kan 1 kali 4 1% kali 4 kali dengan 2000 US dollar gitu ya. Jadi 2050 US dollar. Nah, kemudian itu kan kalau kita jumlahkan itu kan jadinya 2080 US dollar. Nah, kemudian kita kurangi dengan pembayaran pertama yaitu 500, jadinya kalau dikurangi jadinya 1580. Kemudian bunga untuk 1580 untuk 6 bulan itu kan 94,8 US dollar gitu kan. Nah, itu kalau ditambah jadinya 1674,8 US dollar gitu ya. Nah, kurangi lagi dengan pembayaran kedua, jadinya 1374,8. Lalu bunganya yang sisanya itu kita untuk 2 bulan, jadinya bunganya adalah 27,5 US dollar. Jadinya kalau kita tambah jadinya utang akhirnya atau sisa kita harus bayar, si Iren harus bayar itu adalah 1402,3 US dollar. Nah, jadi kesimpulan yang kita peroleh dari hal tersebut adalah pada analisis investasi, nah ketika menghasilkan suatu nilai positif berarti investasi tersebut menguntungkan bagi investor. Kalau dia negatif berarti merugikan bagi investor kan ini ya. Nah, kemudian aturan Merchant atau dan aturan Amerika Serikat itu memberikan penyelesaian yang berbeda tentunya ya. Nah, kalau misalnya untuk aturan Merchant itu dia memberikan keuntungan bagi peminjam uangnya, sedangkan kalau kita menggunakan aturan Amerika Serikat itu lebih menguntungkan pihak bank, karena itu kita bayarnya lebih besar jadinya dibandingkan dengan menggunakan aturan Merchant ya. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan Padam Santi. Om Santi.